Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustio Almi, NIM 22080005 dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengukur luas tanah menggunakan metode polar. Hari tanggal 10 November 2022, hari Kamis. Lokasi lapangan UNP di depan gedung rektorat UNP. Cuaca hujan. Adapun anggota kelompok saya: 1. Saya sendiri Agustio Almi. 2. Adrian Pratama Putra. 3. Al-Rafki Dwi Putra. 4. Aprizi Zaki. 5. Caisar Arfa Habibi. Adapun tujuan dari praktikum tersebut ialah: 1. Mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. 2. Mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. 3. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Adapun dasar teorinya, cara polar adalah metode yang membutuhkan sudut dan jarak sebagai data untuk menentukan koordinat suatu titik. Untuk mendapatkan suatu areal, maka diperlukan pengukuran supaya ketika masing-masing titik dan luas areal serta banyak timbunan atau galian dapat dihitung. Pengukuran dilakukan dengan sistem polar sehingga hasil pengukuran berbentuk suatu bidang segitiga beraturan. Yang dilakukan pengukuran sudut dengan titik pusatnya dari arah utara dengan menggunakan kompas. 3 persyaratan dasar untuk menentukan sebuah sudut diantaranya adalah garis awal atau haluan, arah perputaran, dan jarak besar sudut. Adapun alat dan bahannya: 1. Pita ukur. 2. Pen ukur. 3. Payung. 4. Waterpas. 5. Rompi. 6. Helm. 7. Bak ukur. 8. Kompas. Adapun keselamatan kerjanya: 1. Mahasiswa memakai sepatu. 2. Pastikan jumlah alat yang digunakan. 3. Hindari kehilangan alat. 4. Hindari kerusakan alat. 5. Pakailah helm untuk keamanan kepala. 6. Gunakan rompi. Adapun langkah-langkah kerjanya: 1. Persiapan. A. Persiapkan alat yang dibutuhkan. B. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. C. Pergi ke lokasi praktek. 2. Menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. A. Tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. B. Dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran. C. Lakukan penyetelan alat atau PPD sampai didapat ke dataran. D. Dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. E. Arahkan teropong pesawat ke titik P1. B. Lalu BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. F. Dengan cara yang sama, lakukan pada titik berikutnya. G. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. H. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. Adapun data praktikum yang saya peroleh itu: titik P1, BT-nya 1,476, benang atasnya 1,513, benang bawahnya 1,440, sudut azimutnya 32 derajat, jaraknya 7,3 meter. Titik P2, benang tengahnya 1,527, benang atasnya 1,570, benang bawahnya 1,485, sudut azimutnya 111,5 derajat, jaraknya 8,5. Titik P3, benang tengahnya 1,539, benang atasnya 1,580, benang bawahnya 1,499, azimutnya 170 derajat, jaraknya 8,1. Titik P4, benang tengahnya 1,526,
benang atasnya 1,566, benang bawahnya 1,486, sudut azimutnya 242 derajat, jaraknya 8 meter. Titik P5, benang tengahnya 1,461, benang atasnya 1,521, benang bawahnya 1,41, sudut azimutnya 302 derajat, jaraknya 11,1 meter. Adapun analisis dan pengolahan data. 1. Menghitung beda tinggi menggunakan rumus tinggi alat dikurang benang tengah. Adapun contohnya, menghitung beda tinggi P1, beda tinggi atau delta H, sama dengan tinggi alat dikurang benang tengah. Tinggi alatnya 1,45 dikurang benang tengah P1 1,476, hasilnya negatif 0,026. 2. Menghitung jarak. Rumus menghitung jarak yaitu BA dikurang BB dikali 100. Contohnya, menghitung jarak P1. Jarak P1 sama dengan BA dikurang BB kali 100. BA-nya 1,513, benang bawahnya benang bawahnya 1,440 dikali 100. Benang bawah dikurang benang atas sama dengan 0,073 dikali 100, hasilnya 7,3 meter. 3. Mencari koordinat. Mencari koordinatnya menggunakan dua angka NIM terakhir. Adapun X saya 105, Y-nya 105, Z-nya 0,5. Adapun mencari X1 sama dengan X P1 ditambah D sin alfa P1 sama dengan 105 ditambah 7,3 sin 32 derajat, hasilnya 108,868. Adapun mencari Y1 sama dengan YP1 tambah D cos alfa P1. Adapun sama dengan 105 tambah 7,3 cos 32 derajat, hasilnya 111,19. Cara mencari Z-nya, Z1 sama dengan ZP1 ditambah delta H. Dalam Z ini menggunakan dua NIM terakhir, NIM saya 0,05, jadi 05 tambah min 0,0206, hasilnya 4,974. Ayat 4. Menghitung luas. Menghitung luas menggunakan rumus sigma kiri dikurang sigma kanan dibagi 2. Adapun luas yang saya dapat yaitu 169,608 meter. Skala yang saya pergunakan itu 1:100. Adapun hasil pembahasan praktikum tersebut ialah titik P1 jarak optisnya 7,3 meter, beda tingginya min 0,0206, XP-nya 108,868, YP-nya 111,19, ZP-nya 4,974. Adapun titik P2 jarak optisnya 8,5, beda tingginya min negatif 0,077, XP-nya 112,908, YP-nya 101,885, ZP-nya 4,923. Titik P3 jarak optisnya 8,1 meter, beda tingginya negatif 0,089, XP-nya 106,406, YP-nya 97,024, ZP-nya 4,911. Titik P4 jarak optisnya 8 meter, beda tingginya negatif 0,076, XP-nya 97,937, YP-nya 101,245, ZP-nya 4,924. Titik P5 jarak optisnya 11,1 meter, beda tingginya negatif 0,011,
XP-nya 95,587, YP-nya 110,882, ZP-nya 4,989. Adapun titik P1 jarak sebenarnya 7,3 meter, pada peta 7,3 cm. Titik P2 8,5 meter, jarak pada peta 8,5 cm. Titik P3 jarak sebenarnya 8,1, jarak pada peta 8,1 cm. Titik P4 jarak sebenarnya 8 meter, jarak pada peta 8 cm. Titik P5 jarak sebenarnya 11,1 meter, jarak pada peta 11,1 cm. Adapun kesimpulan dan saran dari saya, kesimpulannya terdapat beberapa kendala dalam pengukuran. Mencari jarak optis didapat hasil yaitu P1 7,3 meter, P2 8,5 meter, P3 8,1 meter, P4 8 meter, P5 11,1 meter. Mencari beda tinggi didapat hasil yaitu P1 negatif 0,026, titik P2 sama dengan negatif 0,077, titik P3 negatif 0,089, titik P4 negatif 0,076, titik P5 negatif 0,011. Adapun saran dari saya yaitu selalu mengutamakan keselamatan. 2. Dalam praktikum selalu menggunakan perlengkapan safety. 3. Selalu teliti dalam setiap perhitungan agar hasil yang didapat akurat. 4. Gunakan rumus sesuai pada setiap perhitungan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang praktikum tersebut. Apabila ada kesalahan, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.